Shalom anak-anak. PCB kita kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana menjadi orang yang murah hati. Murah hati adalah sikap yang harus dimiliki setiap kita, anak-anak Tuhan. Orang yang bermurah hati, di dalam hatinya ada kasih. Dia suka berbagi, memperhatikan orang lain, tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan keuntungan untuk dirinya sendiri saja. Orang yang murah hati pasti berbahagia. Kenapa? Sebab firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 7 berkata, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Orang yang murah hati, dia akan memperoleh kemurahan. Dia lakukan sesuatu kebaikan kepada orang lain, pasti di hidupnya diberkati. Orang lain pun akan melakukan yang sama pada dirinya. Anak-anak bisa lakukan percobaan berikut ini. Jika kalian berjalan-jalan di pantai, kalian bisa lakukan hal ini. Lemparkanlah rotimu di pantai. Tunggulah beberapa saat, kamu akan mendapatkan kembali roti itu. Artinya, dari contoh perbuatan ini adalah ketika kita melakukan kebaikan, kita memberi kepada orang lain, kita berbagi kepada orang lain, jangan khawatir kita kehabisan dan kekurangan. Kenapa? Karena hal yang baik, hal yang kita bagi itu juga akan kita terima. Apa yang kita lakukan pada orang lain, itu akan kembali kepada kita. Nah, oleh sebab itu, berbagilah hal yang baik, murah hatilah kepada orang lain, sebab kita akan terima kemurahan, kita akan diberkati. Jadilah berkat, supaya orang lain diberkati, dan jangan khawatir, kita pasti terima berkat. Kenapa harus murah hati? Yang kedua, karena kita ini anak-anak Tuhan. Lukas 6 ayat 36 berkata, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Kita akan belajar dari kisah berikut ini. Mungkin kalian pernah dengar atau membaca di firman Tuhan di Alkitab, ya. Lazarus dan orang kaya. Lazarus, orang miskin yang tubuhnya penuh dengan borok dan luka. Orang kaya sedang berpesta, makan makanan yang enak-enak. Lazarus juga lapar. Lazarus ingin membuang rasa laparnya dengan meminta makanan kepada orang kaya tersebut, tapi dia tidak diberi. Lazarus pun melihat dengan penuh lapar setiap makanan yang jatuh dari meja orang kaya tadi. Lazarus mencoba untuk mengambilnya, tetapi apa yang dia peroleh? Orang kaya itu marah dan mengusir Lazarus, sebab badan Lazarus bau, penuh dengan sakit boroknya. Nah, Lazarus kelaparan, kesakitan, lalu berbaring di luar pintu orang kaya tersebut. Lazarus tidak mendapat makanan, malahan anjing-anjing datang menjilati luka dan borok yang ada di badan Lazarus. Orang kaya tadi tidak memberi makan Lazarus, bahkan marah-marah mengusir Lazarus. Anak-anak, akhirnya Lazarus itu mati. Orang kaya itu juga mati, tetapi yang berbeda. Roh Lazarus ada di surga, sedangkan orang kaya tadi ada di neraka. Mereka di dua tempat yang berbeda, terpisah. Nah, akhir hidup orang kaya yang pelit, yang tidak bermurah hati, dia ada di neraka. Bahkan ketika dia haus dan bisa melihat Lazarus di surga, orang kaya ini minta minum kepada Lazarus. Lazarus ini murah hati, mau memberikan setetes air, mau memberikan minum kepada orang kaya yang ada di neraka, tetapi dia tidak bisa lakukan. Bapak Abraham yang ada di surga bersama Lazarus berkata,
tidak bisa memberikan bantuan kepada orang kaya itu, sebab terpisah antara surga dan neraka. Anak-anak, nah, berkaitan dengan tema kita murah hati hari ini, teacher akan memberikan tugas buat kalian. Kalian bisa merenungkannya, apa yang sudah kalian pelajari. Kalian bisa menjawab beberapa soal ini, hanya 3 soal. Kerjakan di buku PCB atau di kertas, apapun juga jika buku kalian habis. Tulis jawabannya dengan jelas, lalu difoto dan kirimkan ke nomor WA teacher. Jangan lupa untuk kelas 3 bisa kirimkan melalui nomor WA, sedangkan kelas besar bisa mengirimkan melalui WA maupun melalui app Moodle. Waktu mengerjakannya 1 minggu. Kalian bisa bertanya kepada orang tua. Nah, berikut ini teacher akan berikan salah satu contoh perbuatan anak yang murah hati, menolong sesamanya, membantu saudara-saudari di berbagai daerah bencana ini. Kami sangat menyayangi kalian. Terima kasih karena sudah menonton laporan ini. Gimana ya kita bisa bantu? Iya ya. Oh, aku ada ide. Yes. Ada apa sayang? Aku boleh kasih ini ke saudara Simon yang kena badai? Boleh dong. Hari Minggu kita taruh di kotak sumbangan ya. Celenganku kosong. Gimana aku mau bantu? Ada banyak cara kamu bisa menolong mereka. Pertama, kamu bisa mulai menabung. Kedua, kamu juga bisa doakan mereka. Dulu waktu di bumi, Yesus juga suka menolong. Kalian ingat tidak? Yesus bilang apa waktu menolong orang yang kena kusta? Saya mau. Betul, dia mau berupaya menolong orang lain. Kalian juga seperti itu. Kalian buat papa mama senang. Selamat praktek, bermurah hati kepada siapa saja. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. God bless you.